Di video lingkunganku sebelumnya, kami mengidentifikasi 3 langkah untuk mengatasi sampah tak terkelola di Indonesia, khususnya dalam menangani sampah yang tidak dipilah sejak dari sumbernya. Langkah-langkahnya adalah 1. Dengan mendirikan TPS 3R. 2. Dengan adanya bank sampah, pemulung, dan pengepul. 3. Dengan pendidikan di sekolah dan sosialisasi di masyarakat. Di video kita kali ini, lingkunganku fokuskan pembahasannya tentang TPS 3R atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Kali ini adalah yang bagian 1. Jangan lupa untuk menonton bagian 2 juga ya. TPS 3R digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau KPUPR lewat Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam Peraturan Menteri di tahun 2013 yang menjadi cikal bakal TPS 3R ini, TPS diartikan sebagai tempat penampungan sementara, yaitu sebagai tempat penampungan sementara sampah sebelum sampah tersebut diteruskan ke TPA atau tempat pengolahan sampah lainnya. Namun ketika sekarang kita rujuk di situs KPUPR, istilah TPS itu sendiri mengalami perubahan. TPS saat ini diartikan sebagai tempat pengolahan sampah. Secara lengkapnya tertulis TPS 3R adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengolahan sampah organik berupa kompos digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam pada lahan sekitar TPS untuk dijual. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hasil pengomposan, akan diterapkan teknologi kompos cacing atau casting. Hasil pengolahan tangki biodigester berupa gas akan digunakan untuk suplai energi di warga sekitar TPS 3R. Dalam slide sosialisasi tentang TPS 3R yang dibuat oleh Balitbang KPUPR, kami menemukan informasi terperinci tentang biaya yang telah dipakai untuk membangun TPS 3R percontohan yang dibangun di Buntilan, Magelang, Jawa Tengah, yaitu sejumlah Rp539 juta. Bahkan ada spesifikasi tentang ukuran bak kompos dan kapasitas biofilternya. Foto-foto tentang pemasangan keramik sampai pendirian temboknya pun ada. Sayangnya, menurut lingkunganku, informasi yang lebih penting justru tidak ada. Contohnya, dari mana sumber dana untuk membangun dan mengoperasikan TPS 3R tersebut secara berkelanjutan. Karena pendanaan tersebut yang seringkali menjadi kendala. Apalagi dalam slide yang sama tertulis kalau kelembagaan dalam penerapan teknologi TPS 3R menjadi sebuah kelompok swadaya masyarakat atau KSM untuk menjalankan tugas operasional, pemeliharaan, dan pengembangan TPS 3R disarankan melibatkan satgas sampah yang sudah ada dengan lembaga pengelolaan yang sudah ada dari komponen masyarakat desa untuk memaksimalkan pelayanan dan pengaturan sampah. Jika memang TPS 3R ini harus dibangun dan dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat, maka dengan jelas terlihat bahwa pemerintah lepas tangan dalam hal ini. Padahal, pengelolaan sampah masyarakat adalah termasuk pelayanan publik yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Tidak hanya itu teman-teman, tantangan terberat TPS 3R bukan hanya biaya pembangunan awalnya, tetapi yang lebih sulit lagi adalah pengelolaannya secara berkelanjutan. Karena pasti memerlukan banyak pegawai dan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Jika tidak ada pengelolaan yang berkelanjutan, maka TPS 3R-nya terancam mangkrak, seperti yang tertulis di headline-headline berita berikut ini. Dari sini kita tahu bahwa membangun TPS 3R itu masih setengah dari pertempuran ini. Tantangan terbesar justru memastikan kegiatannya berlangsung secara berkelanjutan. Jadi, pembangunan tersebut juga tidak menyia-nyiakan anggaran negara atau dana masyarakat. Timbul kesan bahwa pembangunan TPS 3R ini hanya sebatas proyek saja. Lalu setelah pembangunannya selesai, dinas yang terkait lepas tangan dengan berharap TPS 3R-nya berjalan otomatis dengan sendirinya. Jelas hal tersebut tidak mungkin. Dari berita-berita di atas, kami mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul. Contohnya, 1. Dinas Lingkungan Hidup berharap TPS 3R ini dikelola oleh masyarakat sendiri. Masalahnya, tidak ada proses pembentukan kelompok masyarakat yang mengelolanya.
dan tidak ada pendampingan tentang cara mengelolanya, bahkan mengoperasikan alat-alatnya. Yang paling mudah memang membangunnya, yang lebih sulit adalah justru menjalankannya. Sedang proses menjalankannya ini justru yang tidak dibantu oleh DLH. Seperti yang terjadi di Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. DLH mengatakan bahwa kelompok pengelola TPS 3R itu harusnya sudah ada sebelum TPS 3R-nya dibangun. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Bangunan sudah selesai, pengelolanya tidak ada. TPS 3R-nya dibangun duluan, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa adanya pembentukan kelompok pengelola yang jelas. Lalu kenapa ketika ada suatu proposal TPS 3R terlihat tidak ada rencana kelompok pengelolanya, kok bisa proyek pembangunannya disetujui? Kan syaratnya ada kelompok pengelolanya dulu. Harusnya tidak disetujui dong. Kelompok pengelolanya harus dibentuk dan disiapkan dahulu. 2. Kurangnya koordinasi sehingga terdapat konflik pertanahan dengan warga sekitar. Seperti yang terjadi di Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Warga yang rumahnya berada di sebelah TPS 3R mengeluhkan keberadaan TPS 3R tersebut. Sejak saat itu, TPS 3R-nya pun dihentikan operasionalnya. Dari sini terlihat ada isu komunikasi dan koordinasi antara DLH, perangkat desa, dan warganya sendiri. Jika memang keberatan dengan keberadaan TPS 3R tersebut di sebelah rumahnya, kenapa sejak awal pemilihan lokasinya di situ tidak dipermasalahkan? Sampai menunggu seluruh bangunannya jadi dan beroperasi, baru komplain. Pasti ada kesalahan komunikasi dalam hal ini. Dalam kasus khusus ini, ketika TPS 3R tersebut dikomplain, akhirnya dibangun lagi TPS 3R di lokasi lainnya. Namun, peralatan yang ada di TPS 3R tersebut hilang, tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sangat membuang anggaran secara percuma. Bahkan ada indikasi tindakan kriminal karena peralatan TPS 3R-nya hilang. 3. Sampah yang terkumpul di TPS 3R tidak diangkut oleh DLH karena kendala biaya. Seperti yang terjadi di Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kepala TPS 3R-nya sendiri mengaku sampah yang terkumpul di TPS 3R tersebut tidak dijemput oleh DLH, bahkan sampai 5 bulan. TPS 3R juga dimintai biaya sebesar 500.000 agar truk DLH dapat mengangkut sampahnya. Biaya tersebut dinilai terlalu besar karena iuran untuk pengelolaan sampah dari warga sendiri masih kecil atau sekitar 15.000 per bulan. Ketika iuran dinaikkan, banyak warga yang menolak dan memilih membuang sampahnya di sungai saja. Jika pemerintah tidak menemukan solusi yang efektif agar warga mau membayar iuran sampah, menetapkan besaran yang sesuai dan memberikan konsekuensi jika iuran tidak dibayar, maka permasalahan ini akan terus terjadi. Kenapa iuran untuk pengelolaan sampah tidak bisa dibuat rapi, seperti membayar listrik dan pam air? Perlu solusi jangka panjang agar pengelolaan TPS 3R tersebut bisa berkelanjutan, entah dengan biaya operasional dari pemerintah atau dengan membuat sistem pembayaran wajib bagi warga yang dilayani oleh TPS 3R. 4. Kurang ada keterikatan dengan TPS 3R di tingkat desa. Adanya perselisihan di kepengurusan KSM seperti yang terjadi di Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Pihak DLH mengakui jika terjadi perselisihan antar pengurus KSM dan DLH tidak mampu memberi masukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut lingkunganku, pihak desa kurang memiliki keterikatan dengan TPS 3R ini. Masih ada keambiguan. Sebenarnya TPS 3R ini milik siapa? Apakah menurut perangkat desa, TPS 3R tersebut adalah punya pemerintah? Jadi perangkat desa sendiri tidak merasa harus menyelesaikan perselisihan di KSM tersebut? Karena jika perangkat desa dan masyarakat merasa kalau TPS 3R itu milik mereka bersama, bukan milik pemerintah, pasti sudah diadakan musyawarah desa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jadi tidak ada saling tunggu. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan tersebut? Perlu diingat ya teman-teman, Indonesia terkenal dengan musyawarahnya dan gotong royong juga. Masa iya ciri khas kita gotong royong, tapi sebenarnya tidak bisa bekerja sama dengan baik? Maka dari itu, lingkunganku memprediksi masalah sebenarnya adalah kurang keterikatan dengan TPS 3R.
sehingga ketika ada masalah seperti ini, perangkat desa dan warga juga tidak bekerja sama untuk menyelesaikannya. 5. Tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Contohnya, masalah yang terjadi di beberapa kecamatan di Lombok Barat dan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ini mirip dengan permasalahan sebelumnya. Kurangnya koordinasi antara DLH, pemerintah daerah, dan perangkat desa. Ciri khas gotong royong tidak berarti mampu bekerja sama dengan baik. Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa TPS 3R belum diserah terimakan pengelolaannya kepada Kabupaten Lombok Barat. Bahkan pembangunan TPS 3R yang sebagian besar dari pemerintah provinsi itu tidak diketahui pihaknya atau pemerintah kabupaten. Sedangkan di Bondowoso, TPS 3R dibangun oleh DLH tanpa ada survei lahan dengan benar dan tidak ada koordinasi dengan desa, sehingga desanya sendiri tidak tahu bahwa ada sebuah TPS 3R yang sedang dibangun di daerahnya. Bahkan nantinya desa itu sendiri yang akan mengelolanya. Jika desanya sendiri tidak dilibatkan dalam keputusan dan proses pembangunannya, maka bagaimana DLH bisa berharap bahwa desa tersebut nantinya akan mengelola TPS 3R tersebut? 6. Rencana pembangunan tidak dilengkapi dengan rencana pengelolaan. Tidak ada pelatihan dari DLH untuk mengelola TPS 3R dan warga tidak berani menuntut. Seperti yang terjadi di Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Meski sudah berdiri bangunannya, pengelolaan TPS 3R ini tidak berjalan karena begitu selesai dibangun, hanya ditinggalkan saja oleh DLH. Tidak ada pelatihan terhadap KSM tentang bagaimana cara menjalankannya. Harusnya, prosedur tentang pembentukan dan pelatihan KSM pengelola TPS 3R ini harusnya satu paket dengan pembangunannya. Ketika di TPS 3R tersebut diketahui juga tidak memiliki toilet untuk pengurusnya, pihak desa pun tidak berani memberikan masukan tersebut terhadap DLH. Karena dibangunkan saja sudah senang, sehingga tidak mau menuntut. Jika memang ada perasaan-perasaan seperti ini, maka terputuslah feedback loop dari masyarakat ke pemerintah. Karena jelas ada masalah di akar rumput, tapi perangkat desa dan warganya tidak berani memberi masukan. 7. Biaya operasional yang tidak tercover. Seperti yang terjadi di Gondang, Solo, Jawa Tengah. Upah tenaga kerja sangat kecil. Seperti yang lingkunganku sebutkan tadi, bagian yang paling mudah justru pembangunan TPS 3R itu sendiri. Sedangkan pengelolaan dan operasionalnya lebih sulit lagi. Pemerintah berharap TPS 3R bisa berjalan mandiri tanpa mengandalkan dana dari pemerintah. DLH memberi solusi yaitu budidaya maggot untuk dijual dan menutupi biaya operasional TPS 3R tersebut. Sekarang, kalau kita anggap semua TPS 3R tersebut membudidayakan maggot, maka suplainya pun akan lebih banyak daripada demand. Dari sekian banyak TPS 3R yang idealnya ada di setiap desa, apakah demand akan maggot ini bisa sama besarnya? Jadi, menutup biaya operasional dari budidaya maggot ini tidak sesederhana itu. Solusi lain berkaitan dengan poin sebelumnya. Biaya operasional ditutup dengan iuran warga. Minimal dalam hal ini, pemerintah harus bisa membantu masyarakatnya tertib membayarkan iuran yang sesuai. Memang hal ini adalah tantangan yang sulit, mengingat masyarakat begitu lama terbiasa tidak membayar iuran sampah. Selama ini gratis-gratis saja kalau membakar sampahnya sendiri atau membuangnya di sungai. Jadi, kenapa tiba-tiba mau membayar iuran sampah? Tentu saja hal ini perlu ketegasan pemerintah untuk mendidik dan sosialisasi terhadap masyarakat agar biaya operasional TPS 3R bisa tercover. Cukup rumit ya isu TPS 3R ini teman-teman. Dari sini kita tahu bahwa perencanaan program TPS 3R ini kurang lengkap. Lebih fokus pada pembangunannya saja, tapi tidak disertai rencana pengelolaannya secara berkelanjutan. Lingkunganku akan merangkum rekomendasi untuk TPS 3R di video berikutnya. Jangan lupa untuk follow sosmed lingkunganku agar kalian gak ketinggalan bagian 2 dari video ini. Sampai jumpa!